Kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah ya. Di segmen sebelumnya ada pertanyaan nih dari Mas Heru tadi kalau saya nggak salah. Ya, gimana kalau kita ibadah itu karena ingin dilihat orang, misalnya, atau ada perasaan lain, misalnya kita sholat tarawih, cari kecengan perempuan, cari cewek, cari pasangan, cari cowok gitu misalnya. Ada kayak gitu. Saya ingat waktu kecil sholat tarawih itu karena pengen main sarung sama teman-teman sama makan somai waktu kecil. Tapi kalau gitu terus gimana? Silakan Kiai. Mungkin ini cukup banyak juga kejadian seperti ini ya Kiai. Silakan Kiai. Iya. Hadirin dan pemirsa TV One, sholat tapi sambil nyari cewek katanya tadi ya. Wah tuh. Dari sisi ekonomi itu namanya kreatif. Sambil nyilem nyari ikan, nyilem minum air mau kembung. Saudara-saudara, begini, idealnya semua ibadah dasarnya itu dua. Pertama, ibadah tidak boleh dikerjakan setengah hati, main-main atau coba-coba. Yang kedua, semua ibadah dasarnya harus lillahi ta'ala. Tapi itu kan ideal. Untuk sampai ke sana orang perlu proses. Anak kita, Bu, ada yang udah sadar memang kalau diperintah orang tua wajib dikerjain. Ada anak kita yang begitu. Ada yang mikir juga, baru mau lancar kalau disuruh beli rokok asal ada kembaliannya. Ada kan anak kita yang begitu, ada kembaliannya enggak, Pak? Kita di hadapan Allah juga begitu. Ada yang memang sudah takut neraka, kepengen surga. Ada, itu bagus. Ada yang udah nggak mikirin itu. Mau surga, mau neraka, soal nanti. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah terima cinta kita. Itu tingkatan yang untuk sampai ke sana perlu proses. Karena itu, saudara Heru, nggak apa-apa kalau itu proses awal. Tapi jangan terus-terusan sampai tua begitu. Udah aki-aki, terawih ke masjid masih nyari cewek. Sebagai proses awal baguslah itu. Ada sugesti kan? Ada sugesti. Sama juga dengan kita umumnya. Kita ini beribadah karena mengharap surga, takut neraka. Itu bagus. Tapi kan kalau pertanyaannya lebih jauh, kalau nggak ada surga berhenti dong sembahyang. Nah, ada tahapannya. Orang beribadah bukan lagi urusan surga dan neraka, tapi urusan cinta. Itu yang dimotori oleh Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah. Alirannya aliran cinta. Sampai dia bilang gini, Bu. Rabi'atul Adawiyah bilang begini, Tuhan, kalau saya menyembahmu karena mengharapkan surgamu, jauhkan saya dari itu. Kalau saya meninggalkan maksiat karena takut nerakamu, campakkan saya ke neraka itu. Tapi kalau saya ibadah kepadamu karena saya cinta kepadamu, maka terimalah cinta saya. Itu namanya orang beribadah karena cinta. Cinta Allah, mau surga mau neraka itu belakangan. Cinta dulu, diterima enggak sama Allah. Sehingga Rabi'ah dalam sebaik syairnya bersenandung begini. Rabi'atul Adawiyah ini perempuan, menjanda sampai meninggal karena mempertahankan ibadahnya kepada Allah. Katanya Rabi'ah ini dalam sebaik syairnya bilang begini, walaitaka tahlu wal hayatu mariratun, biarlah hidup ini pahit asal engkau tetap bersikap manis ya Allah. Walaitaka tardha wal anamu ghadibu, biar orang semua enggak demen asal engkau senang ya Allah. Idza kana minkal waddu fal kullu hayyin, kalau ada jalinan cinta kepadamu semua urusan gampang ya Allah. Wa kullu ma fawqa turabi turab, yang ada di atas tanah, tanah semua.
Oh, kalau udah sampai ke ini, yang ada di atas tanah, tanah semua. Nih, tanah nih. Tanah lempung. Yang ada di atas tanah, tanah semua. Kekagumannya sudah pulang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jawaban atas pertanyaan Saudara Heru tadi. Baik. Nggak apa-apa kalau itu sebuah proses awal. Cuma atasi terus sampai muncul sikap lillahi ta'ala. Iya, iya. Oke. Kalau orang yang misalnya dia ibadah karena ada atasannya, misalnya dia di satu instansi kepala dinasnya ikut sholat, dia jadi aduh nggak enak nih sama atasan saya, dia ikutan sholat juga. Itu kan cukup banyak kayak gitu, Kiai. Itu gimana? Ya, udah umur, ya. udah sepuh ya. Silahkan, Kiai. Iya, saya bilang tadi secara ideal memang nggak pantas. Iya. Beribadah karena ada atasan. Idealnya nggak boleh. Tapi kan tiap orang tahapannya nggak sama tuh. Terimalah itu sebagai sebuah proses awal. Iya. Begini, yang gampang dah, Bu. Bu, anak kita begitu lahir, apa makanannya? Air susu ibu. Susu ibu. ASI, ya. Gedean dikit, pisang. Gedean lagi, bubur. Ada proses tuh. Iya. Udah gede bener, nasi. Udah gede banget, nasi padang. Jengkol. Oh, jengkol. Tapi kalau begitu lahir dikasih jengkol, teler tuh anak. Ada proses. Iya. Baik ya. Jadi ini proses buat semuanya. Silakan nih, siapa yang mau bertanya nih? Ya, silakan Mas. Nama dan langsung pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsan Huda. Saya dari Kedoya. Bang Yai, yang mau saya tanyakan ialah apa tauladan yang dicontohkan Rasulullah kepada kita untuk menjaga kekafahan keislaman kita agar terhindar dari pengaruh-pengaruh yang destruktif yang akhir-akhir ini melanda umat Islam. Ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, namanya siapa, Mas? Muhsan Huda. Muhsan. Oke, silakan. Muhsan. Muhsan. Ya. Pertama, menangkal pengaruh-pengaruh negatif itu, pertama jadilah ikan hidup tadi. Iman harus hidup di sini. Kalau ikan sudah hidup, lepas dia di air laut yang asin, berendam di sana, nggak akan ikut jadi asin. Dengan iman yang hidup, kemanapun kita pergi, kita akan bilang, buka tempat pelacur di samping rumah saya, buka tempat judi di belakang rumah saya, buka tempat minuman keras di depan rumah saya, pantang saya ikut karenanya. Ini kalau imannya hidup. Kalau iman mati, bukan pantang, nyari. Gimana tempat mabuk ya? Nyari. Tapi kalau ada iman, kita nggak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Nah, baginda Rasul memberikan contoh itu. Lahir di tengah masyarakat berhala, nggak ikut cuma berhala. Lahir di tengah masyarakat jahiliyah, nggak ikut jadi jahiliyah. Berbisnis, nggak larut jiwanya mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Ini sebuah potret bagaimana kita membangun kepribadian, tidak larut oleh situasi dan kondisi. Tapi memang sekali lagi, makin hebat lingkungannya menguji keimanan kita, makin mantap iman kita. Contoh, puasa di Jakarta sama puasa di pesantren di kaki gunung, insya Allah pahalanya lebih besar di Jakarta kalau sama ikhlas ya. Kenapa? Pesantren di kaki gunung kita puasa, siapa yang mau godain? Nggak ada, semua pada puasa juga. Di Jakarta kita puasa, warung saban pojokan buka, tulisan gede, hormati orang puasa, di bawah yang makan biasa. Ini lingkungan sangat besar pengaruhnya. Jadi oleh karena itu, ya pejuang itu kan kelihatan kalau ketemu musuh. Kalau nggak ketemu musuh, semua orang bisa ngaku jadi pahlawan, bisa ngaku jadi pejuang. Tapi saat ketemu musuh, disitulah kelihatan nilai kejuangan kita, nilai kepahlawanan kita. So, iman baru kelihatan kadarnya kalau dia sudah berhadapan dengan ujian dan cobaan.
Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan lagi temanya, akan kita bahas. Dan buat Anda pemirsa, silakan yang menantikan kuis, sabar. Anda nanti bisa menghubungi kami di nomor telepon 0213103567. Merupakan kuis persembahan dari Wali Topohan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah.